Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai desain projection. Nah, kira-kira desain projection itu seperti apa dan digunakan bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan secara detail apa itu desain projection, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Bantu saya untuk membangun channel ini supaya saya makin semangat dalam membuatnya, konten-kontennya tentunya ya. Teman-teman jangan ragu karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara kerja desain projection dan tekniknya seperti apa. Oke teman-teman, desain projection ya. Kali ini kita akan belajar mengenai desain projection. Untuk apa sih? Jadi ketika teman-teman ingin belajar menjadi desain grafis, nah, baik nanti mau buat animasi maupun pokoknya berhubungan dengan video editing juga harus tahu ya namanya desain projection. Tapi kebanyakan desain projection ini dipakai untuk desain grafis biasanya begitu ya. Karena untuk gambar-gambar vektor kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, jadi desain projection itu adalah seperti apa? Saya geser ke kanan ya. Jadi bagaimana memproyeksikan desain merupakan ketika kita mendesain itu sudut pandang seperti apa. Jadi kita memproyeksikannya ketika kita ingin mendesain itu bentuknya seperti apa. Hal ini menentukan bagaimana output dan gaya desain nanti ketika kalian ingin membuat desainer kurang lebih. Menjadi desainer seperti apa, kira-kira outputnya seperti apa, layoutnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya, ini menjadi gaya desain. Oke, saya geser lagi. Jadi pada umumnya desain proyeksi dapat diproyeksikan dengan 4 cara. Ya, pertama tuh ortografi, yang kedua isometri, dan yang ketiga perspektif, dan yang keempat oblique ya. Jadi apa itu? Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Nanti gambarnya seperti apa. Nah, teman-teman, yang pertama dulu deh, kita ortografi. Ortografi itu bagaimana? Jadi ortografi ini merupakan proyeksi desain dasar, di mana merupakan dilihatnya dari sudut pandang depan doang teman-teman. Jadi memberikan informasi berbentuk flat ya gitu ya kurang lebih, tapi tidak berdasarkan ruangnya seperti apa. Jadi hanya bermain kurang lebih warna dan bentuk doang, tapi dari sudut depan teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada kedalaman ya, kemiringan nggak ada. Jadi memang biasanya hanya dari tampak depan doang, karena dia bersumbu X dan Y, X dan Y kurang lebih ya. Oh, Y jadinya X dan Y kurang lebih ya. Oke, itu ortografi teman-teman. Nanti saya praktekkan kira-kira seperti apa. Jadi kalau teman-teman misalkan menggunakan, ini saya menggunakan aplikasi Illustrator ya, tapi saya tidak mengajarkan bagaimana cara menggunakan Illustrator. Nah teman-teman, kalau kita membuat desain biasanya kan ada alat bantunya seperti kayak tool dan sebagainya. Ketika kita buat menggunakan seperti ini, nah lurus ini seperti ini ya, itu pasti otomatis disebut ortografi ya. Jadi lurus ke depan, hanya tampak doang, kita hanya bermain warna kurang lebih seperti itu paling gampangnya. Nah tapi kalau misal ini untuk di software di Illustrator, nah bagaimana kalau dengan software seperti kayak 3D? Nah kalau untuk 3D teman-teman biasanya kita bermain akan dari sudut pandang depan kurang lebih seperti ini. Nah ini dia ya, dari sudut pandang depan, dari frontnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat hasilnya seperti ini, nah itu dia. Nah kita lihatnya hanya dari sudut pandang depan doang, jadi tidak ada ke sudut pandang kiri dan kanan. Itu ortografi kurang lebih ya. Oke, simple, sangat sederhana. Saya kembali lagi ke sini. Nah bagaimana dengan kalau misalkan kita bermain dengan sudut pandang seperti isometrik. Nah isometrik ini merupakan proyeksi desain yang biasa digunakan dalam pembuatan denah, peta, atau game. Nah proyeksi ini kemungkinan audien melihat lebih secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat dari atas, dari samping, kurang lebih seperti itu. Tapi paling gampang isometrik ini adalah kita melihat sudut pandang dari atas. Nah kalau orang bilang namanya adalah mata elang. Nah kurang lebih seperti itu ya. Ini sering digunakan, apalagi infografik saat ini ya, yang di media sosial itu banyak banget tekniknya seperti ini. Jadi kita membuatnya dengan teknik-teknik boleh menggunakan 3D, software 3D, atau menggunakan software seperti basis graphic design. Kalau basis graphic design itu bagaimana? Nah teman-teman, jadi karena ini saya menggunakan Illustrator, kalau di Inkscape juga ada di Inkscape. Kalau di Illustrator saya menggunakan perspektif di sini teman-teman. Nah di sini mengontrolnya teman-teman ya. Jadi kita akan mengejas cara mengontrolnya bagaimana, arahnya bagaimana, itu dia teman-teman.
kurang lebih, nanti baru kita naikin dan sebagainya. Itu dia. Jadi sudut pandang seperti ini. Jadi kita cukup membuat suatu media, misalkan dari atas saya buat kotak begini kurang lebih ya. Nah ini terus kemudian saya buat dari sisi sini gitu ya, terus kemudian seperti itu. Itu kalau misalkan menggunakan software Illustrator. Kalau dari atas berarti dari sini. Nah, jadi pada dasarnya isometrik itu seperti itu. Nah kita harus pintar-pintar bermain warna. Jadi kesannya kayak 3 dimensi. Mungkin di sini lebih warna terang misalkan. Ya. Oh di sini lebih gelap, kurang lebih seperti itu ya, agak lebih gelap dan atas. Ini lebih terang. Terus kemudian saya aktifkan di sini, dipastikan. Terus kemudian saya ambil warnanya, dan di atas mungkin lebih gelap lagi, bisa jadi begitu. Jadi terlihat kayak ada kedalaman. Jadi kalau saya geser hasilnya kayak gini teman. Nah itu dia, ini isometri kurang lebih seperti itu ya. Itu paling gampangnya. Jelas ya? Nah kalau di 3D nya bagaimana? Karena kalau di 3D ketika saya menggunakan software 3D, nah ini dia. Jadi biasanya saya akan bermain dari sudut pandang kamera. Nah kamera ini saya konsentrasi di sini ya. Nah biasanya kalau saya ingin bermain dengan isometri, biasanya dari arah depan, nah seperti ini ya, paling gampang. Saya hanya memiringkan begini. Nah jadi arah seperti itu. Jadi biasanya dia ada di sini agak seimbang areanya, seimbang dari sini kemari, seimbang ya. Dari sisi sini, jadi nggak terlalu begini banget, nggak begini banget, nggak. Tapi memang bener-bener ininya seimbang, area ini seimbang. Tapi dilihat dari sudut pandang atas, kurang lebih itu dia. Gampang ya, simpel ya. Itu kalau menggunakan software 3D. Jadi kadang-kadang diminta sih, tolong dong buatin bangunan dari atas, tapi sudut pandang isometri. Ya tekniknya begini, nggak begini, jadi agak begini. Nah, jadi antara sisi sini sama sisi sini itu seimbang. Jadi nggak lebih banyak sini, nggak beda. Jadi lebih benar pas. Tapi kita lihat dari atas, kurang lebih seperti itu. Simpel ya, sangat sederhana. Oke, kita kembali lagi. Itu isometri. Oke, saya geser ke sebelahnya. Bagaimana dengan perspektif? Nah, kalau perspektif teman-teman biasanya kalau misalkan kita menggunakan ini saya geser dulu ya. Saya seleksi, saya geser kemari. Paling gampang, simpel aja. Kalau perspektif, biasanya saya akan mencoba dia gambarnya lebih ke ini ya. Kalau kita baca informasi bahwa perspektif itu adalah gambar nyata, paling nyata, masuk akal lah gitu ya, dilihatnya enak. Seperti kita berdiri, seolah berdiri melihat sesuatu objek 3 dimensi. Itu dia. Nanti kita akan melibatkan finishing point, 1 poin, 2 poin, 3 poin kurang lebih. Nah kalau di perspektif Illustrator itu sudah ada alat bantunya. Di sini ada perspektif, ada 1 point ya, seperti apa. Terus kemudian ini titik hilang di tengah, maksudnya 1 point seperti itu. Terus kemudian nanti kalau kita bermain 2 poin seperti apa, titik hilangnya di sini sama di sini sebelah kanan kurang lebih. Sedangkan kalau kita bermain dengan 3 poin, biasanya itu dia ngeliat dari atas. Nah seperti itu ini, kondisinya seperti ini kondisinya ya. Kita ngeliat dari atas kurang lebih. Itu dia. Itu kalau misalkan ingin bermain dengan perspektif dia lebih nyata, lebih ke nyata ya, masuk akal lah kurang lebih. Nah cara kerjanya bagaimana? Nah sama aja teman-teman. Jadi ketika kita bermain dengan yaitu misalkan 3 poin gitu ya, 2 poin. Nah saya hanya bermainkan di sini. Nah saya klik di sini. Ini untuk kalau Illustrator ya, untuk software graphic design, saya hanya bermain di sini doang. Nah jadi tidak kemari, tapi sedikit ke atas. Jadi benar-benar saya ngeliat dari depan. Jadi area di sini lebih seimbang sama di sini seimbang jaraknya. Nah, jarak ini seimbang, ini seimbang. Itu dia teman-teman. Jadi itu namanya perspektif. Jadi ketika saya membuat bangunan kurang lebih seperti ini, misalkan saya kembali kemari, saya aktifkan dulu, terus kemudian saya coba geser. Kalau teman-teman nanti ada yang mau komentar, tolong buatin dong tutorial untuk perspektifnya, gitu, khusus yang 1 point, 2 point, 3 point. Ngomong aja, nanti saya akan buatkan tutorialnya menggunakan ini ya, software Illustrator ya. Soalnya kalau menggunakan Inkscape saya udah pernah nyoba, agak kesulitan teman-teman, agak kesulitan. Tapi kalau menggunakan Illustrator saya akan coba buatkan. Kalau memang berminat saya akan buatkan. Oke, nanti baru saya buat lagi sebelah kanan ya, dengan skala yang sama, kira kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian teman-teman tinggal memberi warna aja. Oh di sini mungkin lebih gelap. Itu dia teman-teman. Jadi kalau perspektif tuh kurang lebih seperti itu. Jadi ada sudut pandang yang dilihatnya seimbang kanan kirinya. Ya, ini saya geser ke atas dulu, saya taruh sini. Karena ini agak miring. Dah. Nah, nanti kalau ketika diseleksi dua-duanya, terus kemudian saya kecilkan, ya jadinya kayak gini.
gitu. Beda ya, ini dari atas, dari depan, itu dia. Jadi kalau untuk perspektif pasti ininya seimbang, kanan kirinya seimbang, tapi dilihatnya dari lurus, berdiri kurang lebih seperti itu. Lain dengan kalau kita bermain dengan yang namanya isometri, itu dari atas sudut pandangnya. Oke, jelas ya. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan dari 3D? Kalau 3D software 3D, saya biasanya hanya naikkan begini saja posisinya. Nah, lurus seperti itu, teman-teman. Jadi hanya seperti, jadi intinya nggak kesini, ya kesini boleh, nggak masalah, tapi benar-benar sejajar lurus. Nah, boleh begini, ini perspektif. Nah, ya, ini perspektif. Nah, itu dia. Hanya bermain kanan kiri. Saya tidak mainkan ke atas, nggak begini, nggak ke sini. Tapi benar-benar sudut pandang lurus kayak kita berdiri. Lihat, jadi kanan kirinya seimbang. Biasanya begitu. Sudut pandang perspektif kalau menggunakan software 3D. Oke, saya kembali lagi ke sini, ke slide-nya. Nah, yang berikutnya itu obliki, yang keempat nih teman-teman. Nah, yang keempat ini obliki ini agak mirip penggabungan antara ortografi dan isometrik. Jadi ortografi ini kan gambar flat, isometrik ini kan dari atas ya. Jadi poin-poinnya adalah teman-teman, dia mengkonsentrasikan depannya lebih banyak. Nah, depannya yang di sini, area depannya lebih banyak, ini lebih banyak dibanding sisi samping, dikit. Itu dia bedanya ya teman-teman. Nah, cara kerjanya bagaimana? Sama aja kalau misalkan di desain grafis, berarti saya hanya bermain menggunakan yaitu perspektif. Ini saya akan perbanyak areanya seperti ini, terus kemudian area yang ini lebih kecil, lebih sempit. Nah, itu dia. Jadi mengatur ini lebih tampaknya lebih banyak, itu obliki. Jadi cara kerjanya gitu kalau obliki. Jadi nggak seimbang kanan kirinya, jadi lebih banyak depannya dibanding belakangnya, atau sebaliknya. Bisa di sini ya kan, atau di sini lebih banyak. Itu obliki teman-teman. Jadi tinggal di asset ya. Jadi banyak sebagian. Jadi bisa di kanan kiri nggak apa-apa. Yang penting di sini lebih banyak nilainya, di sini lebih dikit, kurang lebih seperti itu. Itu bisa dilakukan dari sudut pandang atas seperti ini, atau dari depan juga bisa. Nah, itu dari depan juga bisa, tapi intinya keseimbangannya, permukaannya lebih dipoinkan di satu sisi, kurang lebih seperti itu. Itu namanya obliki. Itu menggunakan yang namanya adalah software. Jadi kalau misalkan saya tarik seperti ini, saya praktekkan di sini aja ya. Misalkan saya buat di sini, saya buat kotak di sini. Oke, saya kasih warna lebih terang. Terus kemudian saya coba untuk buat lagi di sisi sebelah sini. Saya tarik kemari, itu lebih banyak di sininya areanya, lebih terlihat banyak di sini teman-teman dibanding sebelah sini. Nah, jadi ada intinya kayak ada yang memprioritaskan area yang mana yang mau ditonjolin, itu dia, itu obliki ya. Terus kemudian saya coba untuk bikin atapnya juga sama. Nah, jadi bisa diterapkan ke bagian isometrik atau perspektif juga bisa, tapi kebanyakan digunakan obliki untuk isometrik dari sudut pandang atas. Jadi ada kemencongan sedikit, ada kemiringan. Itu obliki adalah kemiringan, kurang lebih seperti itu ya. Oke, bagaimana dengan kalau diterapkan ke dalam 3D Max-nya? Kalau 3D Max-nya, teman-teman, saya hanya mencoba, jadi di depannya lebih banyak seperti ini. Nah, lebih banyak begini. Jadi sisi ini lebih banyak lihat dibanding sisi samping, cuman agak naik ke atas. Nah, itu dia, itu namanya obliki. Biasanya begitu. Kalau di kalau isometrik kan agak seimbang kanan kirinya. Nah, bisa agak begini nih. Nah, itu isometrik. Jadi kalau obliki agak begini. Nah, jadi poin sisi depannya lebih kuat dibanding sisi sampingnya. Jadi ya ditonjolkan depannya. Itu dia. Paling gampangnya begitu aja obliki ya, paling simpel, sederhana. Jadi poin sisi yang sebelah ini ditonjolkan, memprioritaskan depannya dan sampingnya lebih sedikit. Kalau isometri biasanya seimbang kanan kirinya. Nah, kanan kiri seimbang. Ini kelihatan juga kelihatan banyak. Itu isometri. Kalau misalkan perspektif dia biasanya begini. Nah, kanan kiri ini perspektif kurang lebih. Simpel ya teman-teman, cara memahaminya seperti itu. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa sudut pandang proyeksi itu ada 4. Ada ortografi yang tampaknya dari depan, ini pastinya tampak dari depan. Terus kemudian isometri itu dari atas seperti ini, jadi ditekankan di area sininya, atasnya biasanya gitu ya. Sedangkan kalau perspektif itu biasanya dia ngambil garis tengah dari sini, itu seimbang ya kurang lebih. Jadi ke sisi sini sama sini sama, biasanya begitu, kelihatannya seimbang dan dilihat dari depan. Sedangkan kalau untuk yang obliki itu perspektif ya tadi. Kalau untuk obliki dia akan menguatkan daerah sini sama daerah sini. Yang di sini lebih lemah. Nah, ini lemah, ini lemah dari sininya. Jadi sisi depannya itu lebih kuat.
Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi bermanfaat. Apa itu desain projection dan cara kerjanya seperti apa. Dan nanti kadang-kadang kalau kita mendesain pasti ada pertanyaan. Tolong dong buatin desain yang ortografi. Nah, kalian harus tahu. Terus, tolong dong buatin desain yang ada isometrik. Wah, nanti biasanya harganya bagaimana? Ya agak mahalan yang isometrik, yang perspektif 3D ya, dibanding kalau ortografi. Karena kalau isometrik, perspektif dan obliki itu kan kita harus melihat sudut pandang dan ngebuatnya harus kalau pakai 3D sih gampang ya. Tapi kalau pakai desain projection seperti Illustrator ini agak susah. Biasanya di sini lebih murah harganya, dan sini juga lebih mahal karena tingkat kesulitannya agak berbeda antara isometri, perspektif, dan obliki. Yang paling sulit adalah obliki ya, kurang lebih. Kalau untuk 3D sih langsung gampang, tinggal diputar-putar doang. Yang bahayanya kalau kita menggunakan software grafis, itu dia. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materinya bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Bantu channel ini agar bisa berkembang. Nah, kalau mau ada yang bertanya silahkan komentar, jangan ragu-ragu, karena di dalam channel ini kita sama-sama belajar. Saya bukan orang paling pintar, tidak, tapi saya hanya berbagi apa yang saya tahu. Oke teman, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai desain dan animasi.